Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak menyebutkan istilah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, yang mereka itu hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terkadang Allah sebut mereka dengan istilah orang-orang soleh, as-salihun. Ada yang disebutkan terkadang muhsinun atau muhsinin. Ada yang terkadang mereka diberi gelar dengan ibadur rahman, ya. Jadi banyak istilah-istilah yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang berbuat baik semasa hidup di dunia. Bermacam-macam gelar kebaikan dan penyebutan istilah, ya, terhadap mereka. Dan salah satu penyebutan dalam Al-Quran menjadi, ya, salah satu dari nama yang melekat dari hamba-hamba yang baik itu adalah ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu orang-orang soleh. Dan orang-orang itu memiliki ciri-ciri, karakter, tipikal. Mereka itu identik secara kepribadiannya semasa hidup di dunia itu yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Dan salah satu dari kepribadian, ya, orang-orang yang disebut dalam Al-Quran ibadur rahman tersebut adalah hamba-hamba Allah yang soleh adalah mereka adalah orang yang sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sangat, ya, risau terhadap diri mereka yang nanti mereka akan dijerumuskan oleh Allah, ya, ke dalam neraka. Yang sehingga membuat mereka harus selalu berdoa dan berusaha berikhtiar untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang akan mengakibatkan nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Makanya seorang ibadur rahman itu adalah hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang memiliki kepribadian yang baik, ya, yang mana mereka adalah wajib memiliki rasa takut, ya, dan mereka itu adalah orang yang juga sangat khawatir akan siksa neraka. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Ar-Rahman di ayat 65 dan 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Jadi orang-orang yang berkata, yaitu mereka ibadur rahman tadi, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, jauhkan azab jahannam dari kami, ya, jauhkan sejauh-jauhnya neraka jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang sangat abadi. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk dan sejelek-jelek tempat menetap dan kediaman. Nah, dari ayat ini kita ketahui bahwa salah satu dari ciri orang-orang soleh itu adalah mereka itu sangat takut dengan neraka, dan mereka hari demi hari tidak mereka lewati kecuali ada doa yang dilantunkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah permohonan, ya, untuk dijauhkan dari neraka tersebut. Nah, saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang bagaimana ngerinya neraka. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana sifat dari neraka itu. Intinya neraka itu tidak ada enaknya. Hari demi hari yang dilewati oleh penghuninya adalah azab dan azab, dan tidak ada hari yang digantikan oleh Allah kemudian, melainkan hari yang berganti itu akan lebih parah azabnya dengan hari sebelumnya. Makin berganti hari, makin tinggi dan berat azab yang akan diperoleh oleh penghuninya. Dan itu akan selalu dan selalu, ya, tidak ada batas waktu selamanya, kecuali bagi orang yang Allah rahmati, yang kemudian mereka nanti setelah dimasukkan neraka terlebih dahulu dengan kasih sayang Allah, mereka akan kemudian dimasukkan ke surga, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bagaimana ngerinya neraka itu, kita bisa lihat salah satu dari perkataan misalnya Abdullah bin Amr, ya, di mana beliau pernah mengatakan apa? "Lau anna rajulan min ahlin nar ukhrija ila dunya lamata ahlud dunya min wahsyati manzarihi wa min rihihi." Andai ada seseorang dari penghuni neraka, jikalau ada seorang dari penghuni neraka dikeluarkan dari neraka itu, kemana? Dikeluarkan untuk ditempatkan di dunia, niscaya akan binasa semua penghuni dunia.
penduduk bumi semua akan binasa. Itu kalau sekiranya penduduk neraka yang satu orang ini, baru satu orang ya, itu dikeluarkan dari neraka kemudian ditempatkan di muka bumi ini, maka sungguh orang-orang yang ada di atas permukaan bumi ini semua akan mati. Kenapa? Karena dahsyatnya aroma bau dirinya ya, dan juga karena takut tampilan dan pemandangannya. Mati gara-gara cuma melihat orang itu. Mati cuma gara-gara mencium bau penghuni neraka tersebut. Itu baru satu orang seandainya itu. Bagaimana kalau 10 orang, bagaimana 100 orang, bagaimana jutaan penduduk neraka itu ditempatkan di atas permukaan bumi ini. Nah gitu. Seluruhnya akan wafat, seluruhnya akan mati. Disebabkan apa? Karena tampilannya yang jelek dan juga baunya. Jadi Rasulullah SAW pernah suatu ketika mengajarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan satu doa yang mana Rasulullah menyebutkan apa dalam doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkan aku kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan aku juga berlindung kepadamu dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Doa ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kalau kita perhatikan di dalam doa ini, doa pertama apa? Doa untuk supaya kita memohon surga kepada Allah. Dan tidak hanya sekedar memohon surga, namun juga kita memohon setiap perkataan dan perbuatan yang dapat memasukkan kita ke surga, yang dapat nantinya dengan perkataan tersebut dan perbuatan tersebut menghantarkan kita ke dalam surga. Nah kemudian juga kita juga memohon kepada Allah perlindungan agar Allah tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Dan tidak hanya sekedar memohon untuk tidak dimasukkan ke neraka, juga kita memohon kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari perbuatan dan perkataan yang mana perbuatan dan perkataan tersebut akan membuat kita masuk neraka. Berarti di sini apa? Di antara hal yang dapat menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga ataupun nanti bahkan dimasukkan ke neraka adalah asbab lisan dan perbuatan. Maka kita harus berlindung dari perkataan dan perbuatan yang tidak bagus. Ya, kita harus selalu menjaga lisan dan perbuatan kita supaya lisan dan perbuatan kita selalu lurus di atas kebaikan yang kemudian akan menghantarkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan doa ini kita hafal semuanya ya, insyaallah. Saya ulangi doanya apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Semoga ada manfaat apa yang kami sampaikan ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.